Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan beberapa argumen-argumen pada mosi ini, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan definisi mosi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang dimana intrakurikuler yang beragam, sehingga konten akan lebih optimal dan peserta didik pun memiliki cukup waktu untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kurikulum merdeka ini diajukan oleh Nadiem Makarim yang juga dikenal sebagai kurikulum prototipe. Kurikulum merdeka dibuat dan dirancang supaya dapat mengatasi krisis belajar yang ditandai oleh rendahnya literasi membaca. Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat di Indonesia hanya 0,01%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca, sehingga hal ini sangat memprihatinkan dalam minat baca masyarakat Indonesia. Adapun status quo yang dapat saya sampaikan, maka dari itu kurikulum merdeka sangatlah penting dan perlu untuk dilaksanakan supaya krisis belajar di Indonesia ini dapat berkurang. Sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, saya Nadila Auliawinata akan menyampaikan beberapa argumen penting pada mosi ini. Adapun beberapa argumen-argumen yang dapat saya jabarkan mengapa saya setuju. Argumen yang pertama, kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Argumen yang kedua, kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Adapun beberapa dampak negatif yang dapat saya sampaikan jika mosi ini tidak dilaksanakan. Dampak yang pertama adalah akan membuat siswa menjadi malu untuk mengembangkan bakatnya. Dampak yang kedua, sistem pendidikan tidak akan ada peningkatan yang berkualitas. Dampak yang ketiga, hal ini akan membuat pembelajaran yang ada di Indonesia ini akan menjadi ketinggalan dan tidak akan bisa maju seperti kurikulum pembelajaran yang berada di luar negeri. Serta adapun tujuan mengapa saya setuju mengenai mosi ini. Tujuan yang pertama, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan. Tujuan yang kedua, bagi guru mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Tujuan yang ketiga, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Tujuan yang keempat, lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada siswanya. Tujuan yang kelima, untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuan yang keenam, kurikulum merdeka dibuat supaya seperti pendidikan di negara maju, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Tujuan yang kedelapan, kurikulum merdeka ini akan memudahkan guru dalam mendampingi peserta didiknya untuk menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka dari itu saya sangat setuju mengenai mosi ini karena kurikulum merdeka memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti kurangnya beban guru, penyederhanaan RPP, membangun suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, kebebasan berekspresi dan efektif untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Maka dari itu saya sangat setuju mengenai mosi ini. Sekian dan terima kasih.